السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, karunia salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, dan mudah-mudahan kedatangan kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah SWT. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang al-adabu 'inda al-matar, iaitu beradab ketika turunnya hujan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahawa di antara petunjuk Nabi SAW ketika mendung ada doanya, ketika angin kencang juga ada doanya, dan ketika tetesan hujan turun, Rasulullah SAW mendoakan atau berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi ketika turun hujan, Nabi mengucapkan doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini doa paling masyhur ketika turun hujan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini yang bermanfaat. Artinya jadikanlah hujan ini menjadi kebaikan bagi kami. Nah, ini doa ketika hujan turun. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ketika hujan itu ternyata sangat lebat, hujan itu sangat lebat, dan Nabi pun ternyata diriwayatkan dalam hadisnya bahawa Rasulullah ketika hujan sangat lebat, beliau membaca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan ini di sekitaran kami, jangan jadikan sebagai bala untuk kami. Jadi ketika hujan bertambah lebat, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan, artinya jangan jadi musibah, wala alaina, jangan jadikan hujan ini ke atas kami, artinya musibah, bala ke atas kami. Jadi mungkin doa ini jarang terdengar. Ini hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Selengkapnya doa ini, setelah mengucapkan Allahumma hawalaina wala alaina, Rasulullah menyambung Allahumma alal akami, ya Allah, turunkanlah hujan dari tempat-tempat yang tinggi, wal jibali, dari gunung-gunung, waddirabi, dari bukit-bukit, kata Rasulullah, wa butunil awadiyah, dan perut-perut lembah, wa manabitis syajari, dan kemudian dari tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, ini sambungan doa tadi. Namun bagi kita cukup ketika hujan lebat muncul rasa takut, maka katakanlah Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, jadikanlah ini hujan hanya berada di sekitaran kami, jangan jadikan sebagai
bala untuk kami. Baik. Nah, jemaah mereka Allah, kenapa harus berdoa seperti ini? Hari ini manusia jarang menghambakan diri kepada Allah. Ketika Allah memberi musibah pun dia belum tahu dirinya hamba, padahal Allah berkuasa kepadanya untuk menghancurkan sisi-sisi seluruh kehidupannya. Allah ingin mendengar dari mulut kita sebagai seorang hamba, bermohon kepada Yang Maha Kuasa, jangan jadikan makhluknya yang bernama hujan sebagai penyebab kebinasaan kita. Makanya orang yang berdoa itu orang yang paling dicintai Allah, dan tidak disebut sombong selama masih berdoa kepada Allah. Jadi waktu Allah mengatakan allazina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong kepada aku, yaitu mereka yang tidak pernah berdoa. Sombong. Orang tidak pernah berdoa itu sombong. Kenapa sombong? Dia merasa bahwa tidak perlu campur tangan Allah di dalam hidup. Dia bisa menangani segala-galanya sendiri. Dan banyak manusia hari ini, begitu lebatnya hujan berhari-hari, sudah banjir, tidak ada doa memohon kepada Allah. Yang dia fikirkan apa? Bagaimana cara menangani banjir? Padahal yang memberi banjir Allah, yang menenggelamkan Allah. Kalau orang taat pada Allah, begitu mudahnya Allah mencabut bala itu, begitu mudahnya. Yang memberi COVID Allah, yang memberi nama kita Allah, yang beri Allah, yang buat segala-gala. Tapi mulut kadang-kadang manusia ini tidak pernah merasa bahawa Allah lah yang mampu mencabut semua bala, tidak pernah. Makanya Allah paling suka kepada mereka yang menghamba-hambakan diri, bermohon-mohon. Di saat itulah hamba itu tahu dirinya hamba dan Allah sebagai Tuhannya. Di situ posisi Allah paling senang kepadanya. Rasulullah Allah sebut dirinya hamba. Subhanallazi asra bi'abadihi laylan. Maha suci Allah yang mengisrakan abdunnya. Rasulullah saja dijuluki hamba. Jadi kalau sudah dijuluki abdun dalam bahasa Allah, itu berarti sudah sampai pada puncak cintanya Allah. Berarti ini hamba benar-benar tahu diri. Sekarang lihatlah jemaah belakang Allah. Ini di Malaysia sudah banjir, daerah Shah Alam itu banjir, luar biasa banjir, tenggelam kota. Di beberapa tempat banjir dan hujan belum berhenti. Allah menunggu doa itu. Tapi manusia begitu sombongnya, dia cuma memikirkan bagaimana menangani banjir dengan versinya, bukan dengan memohon-mohon kepada Allah. Jadi yang dia fikirkan bagaimana cara menangani gorong-gorong, kemudian buat parit, bagaimana tim SAR harus diturunkan, padahal sudah begitu banyak yang meninggal dunia, belum juga tahu diri. Inilah manusia, inilah kesombongan yang ada pada diri kita. Jadi begitu hebatnya tsunami, yang difikirkan bukan taubat, yang difikirkan tanam pohon mangrove. Gepike ngan bak mangrove-nya. Jadi teorinya yang difikirkan. Jadi kalau tsunami sekali lagi, itu air tidak terlalu kencang ke darat, tertahan dengan pohon-pohon itu. Itu yang difikirkan. Taubat ada yang menyuruhnya, namun banyak yang kembali kepada maksiat. Lupa Allah bisa habiskan dalam 15 menit 250.000 orang sekaligus. Lupa. Ini penyakit kita. Makanya Rasulullah mengajarkan menyoka ujian berat dan berdoa kepada Allah. Oh, enggak bisa hafal doa ini, tidak bisa hafal Allahumma hawalaina wala alaina, tidak bisa hafal, tidak mengapa, mohon dengan bahasa sendiri. Ya Allah, baik ni pejut hujan ini sebagai musibah hati kamu, baik ni pejut ujiannya, ya Allah bala hati kamu. Doa sendiri. Oh, ternyata banjir juga setelah kita berdoa Allah punya maksud yang lain. Mungkin selama ini kita tidak mencegah maksiat di sekitaran komplek kita, sehingga perbuatan maksiat itu mengundang murka Allah.
Ketika Allah murka, yang dihabiskan semuanya orang-orang yang tidak peduli dengan maksiat pun dihabiskan. Aisyah pernah bertanya, bagaimana dengan orang saleh di antara kami ya Rasulullah? Amar ma'ruf sudah, kita saleh, kita jamaah, kita ikut tenggelam, kita ikut ditimpa musibah. Kata Rasulullah, nanti hari kiamat semua yang saleh-saleh itu yang meninggal dalam musibah dibangkitkan berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi yang saleh tetap akan dikumpulkan di dalam surga Allah, walaupun nanti kena musibah bersama orang-orang yang ahli maksiat. Namun Allah sudah ajarkan untuk menghindarkan musibah, pertama jangan berhenti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau berhenti, tidak ada lagi yang bersuara, semua sudah diam di atas nahi mungkar, maka di saat itulah Allah murka. Makanya kita perlu berterima kasih kepada orang-orang yang masih berani menyuarakan kebenaran. Tapi malah kita sebaliknya, yang menyuarakan kebenaran itu pula yang kita kejar-kejar. Bukan berterima kasih, padahal gara-gara ada orang inilah bisa Allah tunda-tunda azab. Allah melihat ada muslihun di antara kita. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini doa ketika hujan turun dengan sangat lebat. Nanti bisa dicek, mungkin kalau di Google mudah mencari doa ketika turun hujan atau hujan yang begitu lebat. Dedam-dam Ustaz. Kami sudah tanda. Baik, berikutnya. Ada berikutnya ketika hujan, yaitu ad-du'a inda nuzulil matar. Berdoalah ketika sedang turun hujan. Ini juga amalan yang ditinggalkan oleh banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Utlubu istijabati du'a inda salasin." Bermohonlah tiga perkara. Bermohonlah pada tiga tempat atau tiga waktu, dan itu tempat istijabah doa, kata Rasulullah. Apa dia? Yang pertama, inda iltiqa al-juyus. Tempat pertama atau waktu pertama yang istijabah doa, yaitu ketika bertemu dengan pasukan musuh. Di situ disuruh berdoa. Kenapa? Di situ kita memuncak kepasrahan kepada Allah. Jadi orang kalau sudah dalam perang itu kepasrahannya tinggi sekali. Itu sudah benar-benar apa yang terjadilah. Mati kagak mati. Padahal dia tahu kulitnya akan dirobek oleh sayatan pedang, dan itu menyakitkan. Mungkin bahkan kalau tertangkap itu dibunuh dengan cara disiksa lebih dahulu. Ketika bertemu dengan musuh itu istijabah doa. Apapun yang diminta dikabulkan Allah. Makanya ada beberapa ayat itu menyebutkan tentang Nabi meminta pertolongan Allah ketika perang Badar, dan Allah menurunkan malaikat-malaikat menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu lebih kuat daripada ribuan pasukan perang. Lebih kuat. Kalau muslim sedang berada di dalam ketakutan, seorang muslim atau rombongan berada dalam ketakutan dan dia beriman kepada Allah, dan dengan yakin dia memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan di detik-detik yang dia telah berharap sepenuhnya kepada Allah SWT. Dan salah satunya adalah ketika bertemu dengan musuh-musuh di medan perang. Jadi ini yang dimaksud adalah musuh-musuh agama, bukan musuh pribadi, bukan dia preman-preman ini sesama preman ni, lalu berdoa kepada Allah. Ini dua-duanya al-qatil wal maqtul finnar. Rasulullah berkata, dua-duanya kalau ada merencanakan untuk saling membunuh,
Yang membunuh, yang terbunuh, dua-duanya dalam neraka. Ditanya sahabat, kalau yang terbunuh dalam neraka, kami faham ya Rasulullah, tapi bagaimana maksudnya al-maktul? Kok bisa yang terbunuh pun dalam neraka? Karena kata Rasulullah, tadi dia sudah berniat untuk membunuh kawannya, namun dia termasuk yang duluan dibunuh. Seandainya dia tidak dibunuh, pasti dia akan bunuh lawannya. Jadi hati-hati Pak. Hati-hati, saling tak temetak, cok membacok dengan tetangga, itu hati-hati. Yang kira-kira tidak berhak kita bunuh, hanya urusan masalah tai ayam. Tetangga memang otaknya memang otak ayam. Mahan mungkin dia ambil izin mana itu di tempat kedai. Ini kalau dalam kitab kita itu ambil tai ayam itu kembali. Jadi pertama disuruh ingatkan dulu. Tidak bisa juga itu tai ayam lemparkan kembali ke pemiliknya. Bahkan sampai dibolehkan membunuh binatang itu kalau sudah berkali-kali diingatkan, diizinkan. Tapi yang bacok orang, berantam, berkelahi, saling-saling berniat, itu dua-duanya dalam neraka. Jadi ini yang berurusan dengan doa diterima itu adalah ketika berhadapan dengan musuh Allah. Kemudian tempat yang kedua kata Nabi adalah wa iqamatus salat. Berdoalah di tempat yang kedua istijabah doa, iaitu sebelum iqamah berkumandang. Ini didukung oleh hadis yang lain. Rasulullah mengatakan ad-du'a bainal azan wal iqamah la turada. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak Allah SWT. Makanya habis azan itu ada tuntunan dari Nabi langsung dalam hadis Nabi. Pertama, ketika mendengar azan, sahut azan. Kemudian yang kedua, selesai azan, salawat kepada Nabi. Salawat semuanya, muazzin salawat, yang mendengar salawat. Kemudian yang ketiga, doa wasilah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah, dan seterusnya. Dan yang keempat, ucapkan doa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata Rasulullah waktu mengucapkan doa wasilah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah laqad ahallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang membaca doa itu istiqamah, maka kau halalkan syafaatku untuknya hari kiamat. Maka orang yang dipastikan mendapatkan syafaat Nabi hari kiamat, yang setelah azan istiqamah membaca Allahumma rabb hazid da'wati tammah. Dan orang yang membaca raditu billahi rabba setelah azan, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah berlalu. Selesai itu kita salat sunnah. Jadi kalau datang ke masjid ketika azan, kalau ditanya, kalau ada orang yang langsung salat ketika azan, sahkah salatnya? Sah, karena sudah masuk waktu. Tapi baikkah perbuatan itu? Dibilang tidak baik? Tidak begitu juga, karena dia salat. Salat perbuatan baik. Namun kalau disuruh pilih, yang mana lebih baik? Berdiri, dengarkan azan, sahut semua perkataan azan, baca semua urutan doa, baru salat. Makanya orang yang langsung salat ketika azan itu hilang semua fadilah ini, Pak. Hilang semuanya, tidak dapat fadilah ini, padahal besar sekali pahalanya. Inilah doa-doa orang yang mendengarkan azan yang bisa menyamai pahala muazzin. Muazzin itu paling besar pahalanya. Nanti hari kiamat lehernya dipanjangkan Allah untuk menunjukkan inilah hambaku yang memanggil-manggilku, yang menyeru-nyeru namaku. Lalu kemana suaranya berlalu, didengarkan oleh pohon, batu, binatang, semuanya memohon ampun kepada muazzin. Semut memohon ampun kepada muazzin. Maka para muazzin jangan bunuh-bunuh semut. Itu hebatnya muazzin. Kita yang suara pas-pasan, pernah disuruh muazzin hancur masjid, Pak, kita azan, mogok-gok masjid. Lebih bagus kita enggak usah azan, ambil kesempatan menjawab azan. Jadi lebih bagus jangan solat dulu.
kalau sedang azan. Kenapa harus berdiri? Biar dapat pahala tahiyatul masjid sekaligus. Karena kalau sudah duduk tidak dapat lagi pahala tahiyatul masjid. Nah, jadi doa mustajabah ini yang kedua ada ketika azan dan iqamah. Habis salat sunnah apa yang kita lakukan, Pak? Bukan berbisik-bisik ke samping, angkatlah tangan kepada Allah, mohonlah, disitulah istijabah doa. Jadi jangan terus-terusan melihat mesin tet-tetnya. Ada orang yang enggak berdoa terus-terusan lihat kod trip pada minit kod trip. Dia gelisah. Angkat tangan, minta apapun. Allah dengarkan doa, di situ mustajabah doa. Sayang orang hari ini tidak mengambil kesempatan itu. Padahal terus-terusan 5 waktu dia datang ke masjid. Kemudian yang terakhir yang sesuai dengan judul kita, termasuk salah satu waktu yang paling istijabah doa adalah wa nuzulul ghais, kata Rasulullah, iaitu ketika turunnya hujan. Nanti disandingkan hadis ini, bahasa turun hujan ini dengan doa ketika berhadapan dengan musuh. Disamakan ketika orang antara azan dan iqamah. Begitulah istijabahnya doa orang-orang yang berdoa ketika azan. Dan ini disambung dalam hadis yang lain, Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnatani ma taruddani ad-du'a inda nida wa tahta al-matar. Ada 2 tempat, kata Rasulullah, tidak ditolak doa orang yang berdoa di dalamnya. Yang pertama ketika azan sampai iqamah, yang kedua ketika turunnya hujan. Jadi begitu turun hujan, coba fikirkan, yang selama ini turun hujan berapa kali kita menyempatkan berdoanya? Hujan itu laju lewatnya. Berapa kali yang sudah di antara kita sering berdoa? Kalau kita mau muhasabah diri, Pak, terlalu banyak kelalaian yang kita lakukan. Padahal Allah beri kesempatan-kesempatan yang paling baik. Minta anak saleh. Itu waktu turun hujan itu, orang-orang yang meminta, kalau dikabulkan Allah bisa rubah segala-gala kehidupannya. Jadi kan kata Rasulullah, doa itu bisa dikabulkan di dunia kalau Allah anggap itu baik. Kemudian doa itu kalau tidak dikabulkan di dunia, maka Allah simpan di akhirat. Allah celeng. Tidak ada doa yang sia-sia. Dibuka celengannya nanti ketika kita membutuhkan doa itu di sana. Jadi sudah menjadi sumber pahala untuk menolong kita. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia atau Allah tidak simpan di akhirat, maka Allah buat cara kabulkannya, menghilangkan kesulitan hidup kita sebesar doa tersebut. Kita minta kaya, tidak kaya-kaya, tapi kita tidak sadar Allah menghilangkan kesulitan sejumlah kaya itu. Selayaknya kita ini dapat penyakit jantung, Pak, selayaknya, contoh operasi 70 juta, itu satu cincin. Apalagi kalau pakai cincin kahwin, itu bisa 150 juta. Selayaknya ratusan juta bisa habis. Namun karena kita terus-terusan berdoa kepada Allah, Allah bisa hindarkan itu. Yang menghabiskan harta sampai ratusan juta, Allah hindarkan dengan cara Allah tunda atau Allah hapus penyakit yang telah Allah tetapkan ke atas kita akibat daripada dikabulkannya doa. Ini bukan bermakna yang kena penyakit jantung tidak dikabulkan doa, ada lain yang Allah kabulkan. Begitulah kemuliaan orang-orang yang berdoa di tengah-tengah hujan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, menantren hujan, otomatis belajarlah untuk pertama mengucapkan doa agar tidak turun bala. Yang kedua, mintalah doa terhadap pribadi. Apa saja, Pak? Anak saleh, minta isteri salihah. Yang sudah ada jangan minta itu lagi, minta yang lain-lain, Pak. Jadi Allah kabulkan insyaAllah. Baik, itu dulu. Baik, para jemaah yang berbahagia, mungkin ada yang ingin menanyakan, ya boleh, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dimuliakan
itu juga. Dan maksudnya waktu dijumlahin jumlah ini muslihun. Jadi jangan untuk banyak minum. Beda muslihun dan salihun. Yang kurang yang macam apa? Silakan. Jadi benar-benar Pak menerima doa sedang Pak iqamah menyebab penekran azan dan cuma memang kadang-kadang katanya mandi untuk Allahumma rabbana kamahnya cuma kan apa saja itu dengan saja dengan yang saya boleh dan tidak kurang dari bab sudah dari politiknya bisa dapat. Jadi yang anda Ustaz jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang itu kasih ya. Langsung saja Pak ya. Bagaimana kiat-kiatnya agar doa kita tetap dijawab oleh Allah? Maksudnya bagaimana caranya dan apa-apa yang harus kita siapkan agar doa kita tetap dijawab Allah? Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada satu lagi mungkin dua Baik, terima kasih banyak atas semua penanya. Yang pertama, masalah turunnya azab bala. Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai ayat, dan rata-rata intinya Allah mengatakan bahawa kitalah yang mengundang bala, bukan Allah bermaksud menzalimi kita. Nah, tapi kemudian Allah bertegas dalam surat Hud, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Hanya ayat bunuh yang surat Hud tadi Bapak. Sungguh Allah tidak akan menghancurkan satu kaum selama di dalamnya masih ada muslihun. Nah, pertanyaannya, apa beda kalimat muslihun dengan salihun? Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu diambil dari satu kalimat. Kalau salih itu dari sulasi, saluha yasluhu. Salih iaitu orang yang taat, tapi taatnya untuk dirinya sendiri. Dia taat, ibadahnya bagus, taat orangnya, jamaah hadir selalu, qiyamul lail, itu salih. Jadi dia baik tapi untuk diri sendiri. Kalimat muslihun itu sudah rubai. Jadi kalau belajar saraf itu sudah masuk satu huruf lagi, yaitu aslaha yuslihu. Jadi kalau tadi salih baik, begitu ditambah satu huruf, sifat bahasa Arab bertambah huruf bertambah makna. Itu sifat bahasa Arab. Makanya ada orang yang mengatakan pungonahung karena memang detil sekali bahasa Arab ini. Bertambah dua huruf lain makna, bertambah tiga huruf lain makna. Waktu perempuan-perempuan dikumpulkan oleh Zulaikha, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita, semuanya dikumpulkan. Yang mengejek-ngejek Zulaikha, masa isteri menteri suka ke budaknya sendiri, katanya, ke pembantunya sendiri, itu Yusuf alaihissalam, dikumpulkanlah sama Zulaikha. Jadi kemudian Zulaikha menyiapkan sikin, wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, disiapkan sikin. Orang Aceh mengambil dari bahasa Arab sikin. Lalu ketika Yusuf keluar, apa yang terjadi? Mereka memotong. Nah, bahasa Allah memotong itu memakai tasydid, qatta'a. Jadi waktu qatta'na aydiyahunna, mereka memotong-motong pakai tasydid. Nah, ini contoh. Maka kalimat yang bertambah huruf aslaha itu bukan hanya baik untuk diri sendiri, tapi sudah mulai memperbaiki orang lain. Jadi yang Allah maksud
Kalau di satu kaum ramai orang soleh, tapi tidak berani menahan maksiat, tidak berani mengatakan yang benar. Soleh ramai, yang sembahyang ramai, tapi begitu maksiat terjadi di depan rumahnya, untuk keluarganya, bahkan ada yang takut isteri. Isteri pakai baju ketat dia tidak berani, takut dia keceri dia. Contoh, apalagi kalau isteri PNS, paling takut itu kalau ceraikan. Yang contoh orang Pak. Tidak ada di sini, saya yakin tidak ada di sini. PNS di Afrika Pak. Enggak berani, padahal orangnya salat subuh jamaah, kemudian datang lagi zuhur jamaah. Begitu bertemu maksiat dia tidak berani. Sama anaknya tidak berani, tetangga maksiat dia tidak berani, apalagi kaum umatnya yang kaum-kaum enggak berani, maka mereka hanya digelar saleh, tidak aman dari azab Allah. Baru aman dari azab Allah munculnya para muslihun, yaitu orang-orang yang berani mencegah maksiat. Nah, jadi tantangannya besar. Orang saleh dicintai, orang muslih dibenci. Orang saleh dicintai Pak, sampai penjudi pun mencintai orang saleh. Lewat di depan kedai kopi sedang main game judi online, para penjudi mengatakan hanapus kok saleh orangnya. Dia tahu bapak itu enggak berani mencegah kita. Semuanya mencintai, yang dipanggil lagi, Pak njak kena nyona chip, ada chip terbaru ni, kena bapak njak. Sampai begitu. Dicintai orang saleh, tapi muslih dibenci. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi itu saleh. Muhammad yang terbaik, Muhammad si jujur, Muhammad dicintai oleh semuanya. Abu Lahab mencintainya, Abu Jahal mencintainya. Begitu disuruh sebarkan agama, diangkat menjadi nabi, turun surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah naik ke atas satu bukit, lalu dipanggilnya, wahai kaum fulan, kaum fulan, kaum fulan, berkumpullah, kata Rasulullah. Kumpul semuanya. Kalau sudah Muhammad manggil, kumpul, karena ini orang terbaik di antara mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau aku mengatakan ada pasukan perang yang muncul dari gunung ini, dari balik bukit ini, kalian percaya kepada aku? Semua mengatakan, kami percaya Muhammad, engkaulah orang yang paling jujur di antara kami. Begitu kata mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau engkau percaya kepada aku, dengarkanlah bahawa Tuhan kita adalah Allah, yang berhak disembah adalah Allah, bukan berhala, bukan ini. Begitu dengar kalimat itu, langsung Abu Jahal interupsi. Dia mengatakan, Muhammad, dia tunjuk tangan, wailak ya Muhammad. Dalam bahasa yang lain, tabban lak ya Muhammad, kurang ajarkah Muhammad? Alihaza jama'atana, untuk inikah engkau kumpulkan kami? Tadi semua mengakui kebaikan, begitu jadi nabi, menjadi muslih, mulai bicara bahawa ternyata berhala tidak benar, mulai dia dibenci. Makanya Pak, orang kalau sudah muslih itu dibenci Pak. Ditangkap, dikejar-kejar, dilapor sana, dilapor sini Pak. Padahal dia yang berani mencegahnya. Itulah hebatnya muslih, dibenci oleh manusia tapi disayang oleh Allah. Ketika muslih masih ada, Allah tidak turunkan azab. Kalau masih ada yang muslih-muslih, mungkin Lok Semawe ini menurut dalam catatan Allah, mungkin dari tonjim sudah diam. Tapi karena ada orang-orang muslih berani berbicara haram, tutup ini, tutup itu, haram, buat ini enggak boleh, buat itu enggak boleh, dia dibenci. Tapi gara-gara dialah Allah menunda-nunda azab. Allah sudah janji. Makanya itu hebatnya orang muslih. Maka kita kalau cuma soleh Pak, itu tidak bisa membuat azab Allah hilang, tapi muslih membuat azab Allah bisa ditunda. Maka sayang-sayanglah kepada orang muslih. Menyo kira-kira kena dropnya ni bela rame-rame Pak. Begitu kira-kira. Baik, pertanyaan kedua, berdoa itu tidak disyaratkan dengan bahasa Arab. Namun kalau disuruh pilih, memang doa terbaik adalah doa-doa dengan pilihan ayat dan hadis-hadis, karena itu doa-doa yang Allah sendiri telah merekomendasi. Jadi dari yang maksur, dari ayat, hadis, jadi Allah pilih doa-doa dari mulut para nabi itu untuk memberitahu umat, inilah doanya hambaku yang terbaik. Doa Nabi Ibrahim ketika minta anak. Kita kan sering minta anak, ya Allah, Nabi ke anak, ya Allah, tapi lupa menyematkan kalimat salihin. Nabi Ibrahim tidak, kalau minta anak dia ucapkan salihin, Rabbi habli minas salihin, kalau engkau beri yang salih ya Allah. Kalau tidak salih, apa yang najuk tadi? Karena kita lupa menempelkan kalimat salih, dia kasih sama anak, tidak salih, palih jadinya.
Gejuk anak tapi berubah jadi palih. Itu akibatnya. Itu doanya para nabi, doa-doa terbaik. Doa Rasulullah, doanya Nabi Nuh, doanya itu doa-doa terbaik. Nah, jadi kalau itu tidak bisa, tidak terhafal semuanya, atau kita punya hajat sendiri, berdoalah dengan bahasa apapun yang bisa kita. Karena Allah tidak melarang itu kecuali di dalam salat. Nah, kalau salat kan ada prosedurnya. Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Itu tidak boleh dengan bahasa asing. Doa silahkan, minta apa saja. Dengan bahasa Aceh silahkan. Bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang lebih baik dengan bahasa sendiri agar kita sendiri mengerti apa yang kita minta. Kadang-kadang ada orang pak hafal doa panjang sekali. Ketika kita tanya, apa nak laki tanya? Oh, melepuk laki, oh memang dia baca hari. Itu tidak baik juga. Doa yang dihafal itu seharusnya tahu apa maknanya. Ini udah minta enggak tahu. Dia sendiri enggak tahu apa yang dia minta. Jadi boleh dengan bahasa apapun, silahkan ucapkan, berbisik-bisiklah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan berdoa itu disebut munajat. Najwa itu berbisik-bisik, disebut bermunajat, berbisik-bisiklah dengan Allah. Di tengah malam berbisik-bisiklah dengan Allah. Allah paling suka dengan hamba yang suka berdoa. Nah, jadi boleh, tidak masalah. Pertanyaan yang terakhir, kiat berdoa Bapak, ini banyak adab-adab berdoa dan kita memang belum bahas masalah adab-adab berdoa itu. Karena ini pembahasan satu adab ke adab lain, panjang sekali pembahasannya. Namun sekedarnya saja, yang paling penting saja Pak, adab berdoa itu sebelum berdoa satu perkara yang harus dipelihara. Jangan ada di dalam darah kita, pakaian kita, makanan kita sesuatu yang haram. Itu adab yang paling utama. Karena Rasulullah mengatakan rajulun ash'asa wa akbar yamuddu yadayhi ila sama. Ada orang yang musafir di tengah padang pasir. Dia rambutnya sudah kusut, bajunya sudah nampak kumuh sekali karena kelelahan. Orang musafir itu paling cepat diterima doa karena kelelahannya. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia angkat tangannya kepada Allah dan dia berkata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Dia minta di tengah kelelahannya. Lalu Rasulullah mengatakan malbasahu haram, yang dia pakai itu baju dari dia beli dari harta yang haram, wa masyrabahu haram, tempat minumnya haram, lalu tempat makannya haram, piring gelas dibeli dari sesuatu yang haram, wa ghuziya bil haram, makanan yang masuk ke dalam tubuhnya juga haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah mau mengabulkan doanya? Di situ jelas sekali Nabi mengatakan bahawa tidak diterima doa orang yang mencari harta haram lalu menjadi darah, atau beli baju koko untuk tarawih dalam Ramadan tapi belum dengan peng haram. Maksud peng haram apa? Bisa jadi memang maksiat, sabu-sabu, rentenir, yang punya germo, Pak, yang punya bisnis germo, pelacuran. Ada kalanya haram, tapi ada kalanya kerja di tempat halal tapi dia yang membuat haram. Contohnya apa? Tidak masuk kantor, kantornya halal, dia guru, dia dosen, lagi kamu baik lun pegah ke guru aju-aju anak mengat dengan samping lagi kamu dosen, pekerjaan kami halal, pendidik mahasiswa, tapi masuk Masya Allah cuma 2 kali. Pertemuan pertama masuk bagi kelompok, pertemuan terakhir presentasi kelompok, lalu kasih nilai A semuanya. Lalu kemudian sepakat dengan mahasiswa, kalian enggak usah lapor-lapor ke dekan, enggak usah, kalian saya kasih A semuanya, tenang saja. Mahasiswa kan loncat-loncat dengar itu, Pak, enggak usah belajar dapat A. Dosennya lah yang loncat-loncat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu harta gaji itu apa jadinya? Itu harta haram. Begitu masuk ke dalam rekening, beli ini, beli itu, semua hartanya haram. Ini contoh. Makanya kadang-kadang pekerjaan itu halal, kita yang membuatnya jadi haram. Hati-hati, tertolak doa. Selain daripada itu, yang paling penting dalam berdoa, nanti akan terbahas di satu saat nanti. Berdoalah, pertama pujilah Allah, kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Orang yang tidak puji Allah, tidak bersalawat kepada Nabi, atau salah satunya hilang, doanya tertolak. Rasulullah yang mengatakannya.
Siapa yang tidak puji Allah, yang tidak bersalawat kepada Nabi, doanya tertolak. Jadi begitu angkat tangan langsung minta, doanya tertolak. Puji dulu Allah. Paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Oh, tambah lagi hamdan yuwafi, itu baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Baru kemudian minta. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini, jangan suuzan ke Allah. Karena kalau suuzan, Allah tidak akan kabulkan doanya. Bagaimana suuzan? Dia merasa doanya tidak makbul. Jadi dia sudah mulai mengatakan ke kawannya, "Hei, kamu doa berpanjang, panjang-panjang. Sudah puluhan tahun saya berdoa supaya tinggi, tidak tinggi-tinggi. Masa saya panung terus-terusan," misal katanya. Dia bersuuzan, tunggulah nanti. Tidak tinggi di dunia, ditinggikan di akhirat. Kita akan ditinggikan setinggi Nabiullah Adam, 60 hasta, setinggi pohon kelapa, 15 meter. Sekarang semampai, semeter pun tak sampai. Nanti 15 meter, Pak. Jadi jangan suuzan ke Allah. Allah itu tidak akan terima doa orang yang suuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh orang. Nanti selengkapnya di pembahasan yang lain, insya-Allah. Baik, karena waktu kita sudah mendekati waktu azan, kita cukupkan. Napeng langantong. Oh, kalau ada uang dalam kantong kita, uang haram. Oh, tidak yakin bahwa harta itu halal atau tidaknya dan ada dalam kantong kita, itu tidak mengapa, Pak, karena yang dipastikan Nabi yang sudah benar-benar keharamannya, ya. Baik, nanti kita panjangkan pembahasan di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.